wabarakatuh. Halo Sobat Masa Juma, di video kali ini kita akan melaksanakan outing kelas ke Yogyakarta. Sebelum lanjut keseruannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan tombol lonceng agar kalian terus update video-video baru dari kami. Selamat menonton. Pertama, kita berkumpul di halaman sekolah untuk cek kelengkapan kehadiran siswa. Setelah itu, semua naik bisnya masing-masing yang sudah diatur oleh panitia. Lalu kami berangkat deh. Pada pukul 2:24 kita memasuki gerbang tol Caruban. Setelah melakukan perjalanan, sampailah kita di Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saat ini kita sudah sampai di tujuan pertama kita, yakni berziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi yang lokasinya dekat dengan deretan pantai selatan. Untuk sampai ke titik makam, kita harus menaiki beberapa anak tangga dulu ya. Dan Mushola An-Nur ini adalah satu-satunya mushola yang ada di lingkungan makam Syekh Maulana Maghribi, yang pastinya digunakan para pengunjung yang akan sembahyang. Tuh guys, di sini adalah view tercantik dari lokasi pertama kita kali ini. Kita bakalan disuguhkan dengan pemandangan deretan pantai selatan. Serunya dari puncak sini kita bisa mendengar gemuruhnya pantai loh. Di sini dituliskan silsilah Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi memiliki nama lengkap yakni Asy-Syaikh Asy-Syarif Asy-Syayyid Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani. Beliau merupakan putra dari Ishaq Tamsyih dan Syarifah Nafisah binti Abdul Qadir. Ia lahir pada 1321 Masehi dan meninggal pada 1465 Masehi. Setelah itu kami duduk berjajar untuk melaksanakan zikir tahlil. Setelah dari makam, tak lupa kita sarapan pagi untuk mengisi perut kita. Di sini sistemnya prasmanan gitu guys. Jadi nasinya bakalan ambil sendiri-sendiri yang diarahkan oleh ibu penjaganya. Nah, sampailah kita di lokasi kedua kita, yakni Pantai Parangtritis. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan pantai ini? Yaps, pantai ini terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Jogja. Yang menjadi daya tarik di pantai ini, para wisatawan dapat menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Pantai ini menawarkan aktivitas lain bagi para wisatawan seperti mengelilingi pantai dengan menggunakan motor ATV, kuda maupun delman.
Selesai dari pantai, kita menuju ke tempat pusat oleh-oleh untuk melihat proses pembuatan bakpia dan berbelanja. Sekarang kita di lokasi yang ketiga, yaitu ke Taman Pintar yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3 Yogyakarta. Di pintu masuk kita sudah disambut dengan akuarium. Setelah melewati akuarium, kita memasuki wahana dinosaurus. Tempat ini juga dinamakan Dino Adventure. Di wahana ini menghadirkan zona kehidupan zaman purba dan juga zaman dinosaurus. Tak lupa dilengkapi dengan replika dinosaurusnya langsung. Menuju lantai 2, kita bakalan disuguhkan dengan dinding yang tak kalah keren nih. Di dinding ini berjejer gambar dan biografi para ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia maupun dari mancanegara yang berjasa di bidang sains maupun teknologi. Di lantai 2 ini kita masuk di zona badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di dalam zona ini terdapat simulator gempa yang sudah terkomputerisasi sehingga dapat menghadirkan goncangan gempa dengan tingkatan skala menyerupai aslinya. Di zona cuaca, iklim dan gempa bumi juga terdapat diseminasi informasi gempa dan tsunami. ICT pembelajaran cuaca, ICT pembelajaran iklim, ICT pembelajaran gempa bumi, serta ICT informasi online BMKG yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca, iklim, dan data gempa bumi secara real time kepada pengunjung. Zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu biologi yang dapat disentuh dan dimainkan seperti meja anatomi, akuarium digital, ICT metamorfosis, dan sebagainya. Tenang, semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya kok. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi ya.
Zona fisika. Zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu fisika yang dapat disentuh dan dimainkan seperti paku ajaib, cermin silindris, gaya tak tampak, dan sebagainya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memakainya. Zona kepresidenan. Zona ini berisi gambar dan sejarah para presiden Indonesia dari Bapak Soekarno-Hatta sampai Bapak Joko Widodo. Zona KPU. Zona ini terdiri dari ruang tunggu, ruang audiovisual, ruang simulasi, dan ruang pameran. Zona nuklir. Zona nuklir memperkenalkan manfaat nuklir di berbagai bidang. Di zona ini, pengunjung dapat mengetahui sisi positif dari teknologi nuklir sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa nuklir berbahaya.
Zona Ganatur Go Karton. Zona ini memberikan edukasi perjalanan kemasan karton Tetra Pak, mulai dari mempelajari bahan-bahan menyusun karton hingga memahami apa yang dilakukan pasca konsumsi. Pada zona ini, pengunjung dapat melihat koleksi keris dan beberapa contoh peralatan yang digunakan pada teknik metalurgi. Nah, saat yang ditunggu-tunggu nih, yakni berkunjung ke pusat perbelanjaan Teras Malioboro 1 yang berada di Jalan Margomulyo, Ngupasan, Kecamatan Gondamanan. Kota ini dulunya adalah bekas bioskop Indra yang didirikan oleh pengusaha Belanda bernama Herman Muller pada tahun 1907. Tampak depan, pengunjung akan disambut oleh patung robot berukuran besar yang menghiasi Teras Malioboro 1 ini. Teras Malioboro 1 merupakan satu tempat baru yang dibangun pemerintahan supaya para pedagang kaki lima yang dulunya menempati trotoar sampai selasar kawasan Malioboro agar memiliki tempat yang lebih baik dalam menjual dagangannya. Di sebelah kiri Teras Malioboro 1 disediakan juga tempat merokok, sehingga mengurangi pengunjung yang merokok sembarangan dan tetap menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung yang tidak merokok. Lalu disediakan juga tempat duduk yang nyaman bagi pengunjung. Kalian jangan khawatir ya guys, di sini harga amat sangat terjangkau dan ramah di kantong. Apalagi buat kita para pelajar dengan iming-iming harga murah, emang kualitasnya bagus. Kualitasnya gak usah diragukan lagi deh pokoknya, gak percaya, buktikan aja sendiri. Akhirnya, setelah melalui proses panjang, pada 26 Januari 2022, Teras Malioboro 1 diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Teras Malioboro 1 merupakan tempat baru yang baru. Tujuan terakhir kita yakni berkunjung ke makam Sunan Pandanaran yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sunan Pandanaran I atau Ki Ageng Pandanaran merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, sang raja terakhir kerajaan Majapahit, dan bernama asli Joko Supeno.